ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'in at-tabi'in as-salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa arsyadatina wa talamidana wa jami'i man tabi'ana fitini wa dunya wal akhirah, khususon ila almarhum Bapak Kruwet bin Yatimin, wa khususon ila hadrati almarhumah Ibu Fatimah bin Patok, ghafarallahu lahumah min dunubihima wa kafir anhuma sayyi'atihima wa ilaihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubihim jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi qaryati hadha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzaba thumma la tunsaru. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para rama yai sedaya ingkang rawuh, ingkang boten saged kula sebat satu persatu. Sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Madiun Ponorogo, mohon maaf. Wabil khusus Sohibul Qaryah, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di channel YouTube Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalu niki malam hari ini Allah menghadirkan jenengan kalih kula dalam rangka taklim muta'alim ngleresi khalipun ingkang sampun kula sebat ing ajeng kala wau. Tidak ada kata yang pantas kecuali rasa syukur kita ing ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun paring nikmat dhateng kita, ingkang boten saged kita rupiahkan dengan apapun, termasuk nafas. Mendah none Gusti Allah mekek ngeker napas 5 menit gak metu terus piye. Nggih. Makanya Allah sampun dawuh
di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Lersi malam hari ini adalah khol. Mengingatkan terhadap kita bahwasanya kita manusia mesti kullu nafsin dha'iqatul. Apa yang kita persiapkan sebelum kita menghadapi ayyamullah, hari-hari Allah itu? Apa? Dibuka sama-sama di dalam surah Az-Zumar tadi 54. Akan tetapi sebelum kami masuk di dalam ayat itu, perlu kami sampaikan makalah-makalah dari para masyayikh yang estu sudah sampai ma'rifat Allah. Oleh sebab itu, dulur-dulurku yang ada di syariah, lebih-lebih juga di thariqah, ayo sami-sami bareng-bareng mengangan-angar sisa umur kita ini tinggal berapa tahun, kita gunakan untuk apa? Ingat, kullul amali utawi saben-saben amal iku layan fa'u, ora bakal bisa manfaat. Ai mardudun, tegese ditolak indallahi ing ngersani Allah. Amal ya apapun, illa idza kana, kecuali kejaba tatkalane ono opo al-amalu, ngamal iku bima'rifatillah, hati sambung menyang Gusti Allah. Tidak ada satu amal yang Allah terima alias tidak manfaat terhadap diri kita baik di dunia lebih-lebih akhirat, kecuali amal itu harus disertai hati khudur dateng Gusti Allah. Kalau nyapi mendengarkan makalah ini, kok bisa? Sing disebut khudur niku yang bagaimana? Yang disebut ma'rifatullah itu yang bagaimana? Monggo ayo diperiksa atine kita sami-sami, Pak. Diperiksa piyambak-piyambak. Contoh kecil aja. Waktu jenengan kali kula niki nglampahi ibadah mahdoh, salat, hati kita menghadap siapa? Contoh kecil aja. Apakah hati kita khudur datang Allah, ataukah lilladzi fataras samawati wal ard, ataukah khudur datang sifat Allah? Isine sifat Allah, ma fis samawati wa ma fil arti, segala apapun yang terkandung di dalam bumi ataupun langit. Ningati iki eling dunya makhluk apa eling Allah? Lho mboten niki pertanyaan. Lah yang kumaksud khudur datang Allah ini, hati jenengan ini sudah tidak ada gambar suwarun mukawwanat, tidak ada gambar-gambar makhluk. Ayo dipetani masing-masing. Gak usah kita metani wong liya.
Kita yang terpenting adalah metani atine masing-masing. Nyun sewu. Kekhuduran datang Allah itu tidak dibutuhkan atau tidak harus ada syarat. Jenengan iki pinter maca Quran, alim ilmu hadis, alim ilmu alat, alim ilmu fikih. Ndak. Beta khudur itu. Hati sampan itu sudah sadar. Kalau selain Allah itu la yanfa' wala yadurra, tidak bisa menghadirkan satu manfaat atau mencegah satu mudarat. Makhluk itu. Quran ini. Contoh. Saya makhluk, jenengan makhluk. Kalau hati sampean iki ada iman bahwasanya munculnya satu ilmu itu dari seongkok mukhlason, padahal mukhlason iku makhluk, berarti bermasalah hati sampean. Bermasalah. Coba Pak, ayo dengan tatkala di dalam diri kita nggak ada Allah sebagai sumber atas segala-galanya, fi kulli ahwal, lason iki sapa? Sifat kita sebagai makhluk adalah jelas Rasulullah dawuh la haula wala quwata illa billah. Tidak ada hak untuk bisa memiliki satu keadaan atau kekuatan menjalankan apapun, nggak ada. Dan juga tidak bisa mencegah kekuatan dari perkara-perkara yang maksiat, nggak bisa. Tapi semua itu terjadi semata-mata illa bil Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan segala apapun yang timbul dan muncul dalam keadaan makhluk itu sumbernya dari Allah Subhanahu. Oleh karena kita masih ada hati iman pada makhluk itulah Pak Bu, sehingga ketika sholat kita itu dibawa nafsu untuk ingat selain Gusti Allah ya Karim. Niki ngaji niki dandani hati Pak. Bonten dandani lintune. Nek ati sampai kali kula niki sudah terbangun indallah, di mata Allah, aku yakin secara otomatis jasmaniah sampean ini juga terbangun. Sebab sejatine apa sing muncul di dalam diri jasad sampean kali kula bersumber dari hati jenengan. Husnul a'mali nata iju husnil akhwal min qalbin zahidin. Al-Hikam. Bagusnya laku dohir iku disebabkan muncul dari bagusnya keadaan hati jenengan di mata Allah. Nah, bagusnya keadaan hati ini karena hati jenengan golongan mingkol bin zahidin, hati yang condong hanya datang Gusti. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo
hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Niki mengkisahkan ceritanya Nabi Ibrahim. Beliau sudah tidak menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah, manakala beliau sudah tidak menyembah terhadap Allah nama dan sifat. Mana nama dan sifat itu? Lilladzi fataras samawati wal isinin dunya dan langit. Cara wong salat wis gak kelingan isine dunya lan isine langit. Wis gak nontok alam mukhadharah, ya wis ora nontok alam mukasyafah. Inilah jenengan kali kula hanya melihat bersaksi di dalam alam musyahadah. Yang ada di dalam alam musyahadah cuman siji, la maujudan illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah nek dawuh, diperintah Allah dawuh dalam surat Ali Imran 31 iku ngeten, Pak. Apabila jenengan estu ingin untuk membenahi diri, hati maksudnya, mensucikan hati dari semua maksiat hati, dan atau jikalau jenengan ingin betul-betul menjalin cinta yang benar kepada Allah, kul in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni, kata Rasul. Ikuton aku. Coroku untuk menjalin cinta pada Allah bagaimana? Sebelum ada jawab, yuhbib, itu sebagai jawab. Dalam Al-Quran ini syaratnya disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti dan menteladani aku, kata Rasul, yuhbibkumullah. Allah akan menerima cintamu dan Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana cara Rasulullah menjalin cinta pada Allah? Mana teladannya? Al-Ahzab 21 dibuka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pertama, liman kana yarjullaha. Hati jenengan ini harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Hati jenengan harus ada rasa rindu berjumpa kepadanya. Gak gampang Pak iki Pak. Mendudukkan hati ada rasa rindu kepada Allah gak mudah, kecuali orang-orang yang sudah mengenal dzikir dari kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illahua, la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. La ilaha illallah itu dzikir jahri munculnya. La ilaha illahua munculnya dzikir sirri, sehingga ada wukuf qalbi di situ. Supaya apa? Dengan adanya wukuf qalbi, supaya Anda bisa masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta. Munculnya sirul asrar. Ini makanya kemarin kami di Jatman, Jawa Tengah, kami diundang ke sana. Hanya satu yang kusampaikan. Apa? Dulur-dulurku yang sudah masuk di dunia thariqah apapun, yang mutabaroh, tolong melihat dari sisi umur, sudah banyak yang tua-tua Pak. Mayoritas di atas 50, 60, 70.
Biar beliau-beliau ini ketika solok bisa wusul bagaimana. Sebab di alam musyahadah, persaksian yang sebenar-benarnya itu ada yang namanya kunci untuk bisa membuka babul musyahadah. Ini harus dibawa oleh saudaraku yang ada di Thariqah, yang ada di syariah. Harus mengenal itu. Harus dikenalkan. Dan ilmu untuk membuka makom musyahadah, babul musyahadah ini, dulunya Pak Nyuwun Sewu terkesan dirahasiakan. Sehingga banyak di antara kita ketika mengistiqomahkan dzikir jahri dan dzikir sirri belum bisa membuka babul musyahadah. Paling tidak kita berputar-putar di alam di makom mukasafah. Contoh nih kula piyambak mulai tahun 74. Ya Allah, puluhan tahun Mbak. Masya Allah. Beliau para masayih, para romo dulu mengapa tidak menyampaikan dan tidak memberikan kunci itu? Taruhannya itu spektakuler, Pak. Taruhan nih, nopo taruhan nih? Satu, bagi mereka yang tidak bisa menerima pasti mengatakan jenengan ini, mohon maaf loh ya, diterko itu ajaran yang gak benar. Satu, munculnya fitnah. Kedua, umur ini dikurangi. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya itu Pak, itu karena zaman. Itu bukan untuk menakut-nakuti boten. Karena zaman. Kalau kita buka di dalam surat yang kedua, surat Toha, ayatnya 14, berarti jatuhnya di tahun 2004. Allah dawuh yang bagaimana itu? Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholah lidikri. Sudah waktunya. Sudah waktunya tahun 2014 dulu tentang kunci pintu musyahadah itu diberikan. Tapi beliau-beliau masih ada rasa khawatir. Para mursyid, masayih, guru-guru akhirat masih ada rasa khawatir. Buat nopo-nopo, itu proses. Yang jelas, sekarang kita sudah Allah menemukan terhadap ilmu-ilmu itu sebelum kita meninggal ini dengan gamblang dibuka. Apa kuncinya itu? Sebab mohon maaf, kalau kita masuk dalam surat Az-Zumar ayat 54 tadi, Allah dawuh ngeten. Wa anibu lan lekas balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Karena ini umur, Pak. Kita nggak tahu sisa umur kita tinggal berapa tahun. Itu kalau hitungan tahun. Kalau bulan, tinggal berapa bulan. Kalau hari, tinggal berapa hari. Kalau jam, tinggal berapa, kita nggak ada yang tahu. Lekaslah ruhaniyahmu, hatimu untuk kembali kepada Allah.
Artinya apa? Tentang iman. Kita selama ini di dalam hati kita ada iman masih selain Allah. Contoh, siapa sing ngaji mambengi kelason. Kan masih melihat makhluknya. Masih memandang makhluk. Masih bersaksi terhadap makhluk. Mesti imannya kelason makhluk. Kita nggak bisa masuk di dalam diri kelason siapa? Fi kulli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap diri makhluk itu ada sesuatu yang rahasia, sesuatu yang paling halus. Siapa mereka? Siapa dia? Al-Hafiyu. Al-Hayyu. Sifatnya adalah hidup. Wa huwa wujudullah. Kalau tidak ada Allah wujud dalam diri kita semua makhluk, nggak mungkin kita akan bisa hadir di sini dengan keadaan kekuatan kita sendiri. Karena kita itu nggak punya hak untuk punya kekuatan atau keadaan. Semua itu milik Allah. Loh, di situ loh. Mengapa kita nggak bisa masuk di belakang layar ini? Karena kita belum punya kunci. Apa kuncinya? Nanti. Orang kalau ingin masuk di gedung biskup, kalau tidak membawa akses, karcis, dicegat nggak sama satpam? Dicegat. Nggak boleh. Jenengan pingin masuk surga bahasa syariat, kalau nggak punya akses, ya ditolak sampai malaikat. Apa aksesnya? Jenengan masuk rumah dalam keadaan kekunci, Anda nggak membawa kunci, apa bisa Anda masuk? Wong prosesnya bisa masuk itu harus membuka kunci terlebih. Sama ruhaniyah jenengan ketika khalwat, ketika solo, ketika uzlah, kalau tidak membawa kunci di musyahadah, jangan harap Anda bisa wusul datang Allah. Puluhan tahun pun tidak akan pernah bisa. Saya bicara ini karena tidak hanya mengenal tentang ilmu pemahaman di sini, akan tetapi juga tesis Pak membuktikan. Makanya dulu-dulu kula sing wonten thariqah ketika khususiyah, ketika jenengan iki berobitoh, ketika jenengan iki suluk, estu bawalah kunci itu. Kuncinya itu Pak di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Itu kuncinya. Banyak Quran yang mengatakan tentang masalah kunci. Lagi Al-Baqarah ayat 256. Lagi surat Al-Insan ayat 25-26. Lagi surat Ar-Ra'du ayat 28. Kau watah. Cuman bo paham apa ora. Ngoten lho. Kula niki mohon maaf Pak Bu, estu. Asli nih, kula nu pingin ngedoi jenengan. Estu. Kemarin saya katakan, Gusti Allah merintahkan kula, selama ini nggak pernah Allah merintahkan kula. Satu perkara, apa? Mulai 1 Rajab sampai hari ini, saya harus menulis kitab. Kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal 3 jilid, 3 judul, 3 juz, atau 3 edisi. Edisi pertama adalah Thariqoh jalan rahasia khusus menuju ma'rifatullah. Yang kedua,
Edisi kedua termasuk kitab awal adalah Qalbun Mudlimun. Apa sebab hati kita masih gelap pada Allah? Mengapa kita nggak bisa melihat bersaksi terhadap Allah di dalam semua makhluk? Yang ketiga, Qalbun Musyrikun. Memakai kop, Pak. Bukan memakai kap. Memakai kap itu menyekutukan. Nek pakai kop itu berarti yang bercahaya. Artinya hati yang bermakrifat pada Allah. Di kitab awal niku ada 3 edisi. Ini yang harus umat Islam bawa, pelajari. Di situ cuman bahasanya sederhana, Pak. Kulon kan SD mboten nanti sekolah. Ya, makanya saya itu kalau berbahasa Indonesia kampungan, Pak. Mohon maaf, mboten sakit. Saya bahasa intelektual nggak bisa. Karena SD mboten lulus. Nggak pernah masuk dunia SD. Saya hanya dunia diniyah aja. Diniyah, ibtidah, sanawi, aliyah, hanya itu, musawirin. Hanya itu. Ya, mohon maaf kalau bahasa Indonesianya itu amburadul. Ya. Kalau saya disuruh bahasa Jawa, jago, Pak. Tapi mohon maaf, mesti diprotes oleh orang luar Jawa. Karena ilmu ini tidak hanya untuk orang Jawa. Mekaten. Mengapa Allah sejak dulu tidak pernah mengutus saya dan hanya mulai 1 Rajab atau 1 Januari 2005 ini Allah mengutus saya sampai detik niki. Saya masih menyelesaikan 2 edisi. Edisi pertama sudah saya cetak 5.000, habis langsung. Habis. Memang sangat murah harganya. Malah saya itu dikritik oleh konco-konco ahli tasawuf. Gus, bukan masalah kertas. Aku bicara bukan masalah tulisan. Tapi isi di dalamnya itu tasawuf itu kok sampai delmung 100 toh. Lo dikritik. Dia kalau terima mawon. Padahal jenengan nek umpami tahu di luar sana tentang tasawuf itu. Apalagi karangan-karangan beliau itu paling enggak 300. Mengapa saya mengambil hanya 100? Biar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Saya enggak butuh laba. Wong niat saya itu hanya bagaimana umat Islam khususnya yang ada di syariat dan thariqah mau belajar mencari rahasia jalan menuju dan bertemu Allah. Lengkap sudah di situ. Sehingga permintaan untuk edisi pertama ini terus membludak dan kami belum bisa untuk memberikan karena masih proses percetakan. Jujur, saya taskhih perizinan ini sampai nasional, Pak. Bukan hanya untuk kalangan sendiri. Bahkan ini bagi saudaraku yang di luar agama Islam, yang di situ sudah mengenal tentang dunia hidup, akan bisa menerima. Banyak saudaraku yang di Nasrani, di Hindu, dan di Buddha yang minta untuk dikirimi kitab itu. Karena memang dalam isinya itu 90% berbicara tentang masalah ruhaniyah, yang 10% jasmaniyah. Istilah bahasa syariat, saya berbicara tentang syariat 10%. Kalau secara hakikat makrifat itu 90%. Mohon maaf. Intine piye carane wong syariat iku iso ngenal thariqah, wong thariqah iso mengenal hakikat, dengan begitu bisa sampai ke makrifat pada Allah. Sing berat niku dirwa 30 juz. Berat. Tapi tetap melaksanakan.
tetap kulaksanakan. Judulnya cuman satu, cuman meliputi 30 juz, yaitu Al-Qur'anul Qadim. Kita kenal ayat-ayat yang bersifatkan Qur'aniyah, berarti tertulis, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita kenal ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, alam. Terus di balik kedua ayat-ayat itu, yang sering kita sebut sebagai ayat yang tersirat, itulah Pak, yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Tanpa dinulis, tetapi bisa dibaca. Udah. Nanti kalau itu sudah selesai, apabila kita masih diberi kesempatan Allah bertemu, oke, kita lanjutkan pembahasannya itu. Kalau saya ditakdirkan sudah waktunya saya harus kembali, pasti nanti akan ada yang meneruskan. Tidak harus anak saya, urusan mohon maaf untuk bertablik menyampaikan dinut tauhid itu tidak harus nasab. Pegang ini, pegang. Tidak harus nasab. Buka di Al-Quran. Mayyasha, orang-orang yang Allah nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah itu hanya mengatakan hamba yang Allah kehendaki. Tidak pakai isim ma'rifat, tapi isim nakiroh. Umum. Siapa di antara hamba yang Allah kehendaki ini untuk menyampaikan? Itu urusan Allah. Kadang-kadang nasab iki yo sondok kurang ajar. Gitu ya? Sondok kurang ajar. Apalagi mohon maaf, insya Allah, saya nggak mau melebar. Cuman aku harus fokus kepada surat Az-Zumar tadi ayat 54. Wa anibu lekas balio sira kabehe menungso ila rabbikum, maring pangeran. Mengapa harus Rabb? Bukan langsung ilallah. Wong ahli Quran nahwu sorof balago mantek mesti paham. Mengapa ini kok ayat ini kok memakai Rob, padahal Rob itu maksudnya adalah Tuhan. Saya buka sedikit. Ini untuk siapapun dan beragama apapun. Siapa Rob yang dimaksud? Kalau kita tarik di dalam umat Islam berarti Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini maksudnya. Nah, ilmu apa yang disampaikan ini tidak hanya untuk umat Islam fakot saja, enggak. Untuk semua umat manusia. Allah itu adalah ismudak bagi umat Islam, namanya Tuhan kita. Orang Nasrani, Hindu, Buddha, namanya beda juga. Tapi bagaimana Rasulullah menjelaskan di dalam Allah itu siapa? Dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ilahukum ilahu wahid. Ini. Wahid itu maksudnya ahad. Saya mencari di Al-Quran 30 juz yang mengatakan yang ada yang menyebutkan wahid niku kawadah. Kalau yang menyebutkan ahad, saya teliti sampai detik ini saya temukan hanya di dalam hanya satu surat. Surat Al-Ikhlas.
Kul huwallahu, selainnya kami belum menemukan. Mungkin keterbatasan saya, ya mohon maaf, wong kami juga manusia, pasti banyak kekurangan. Cuman selama ini saya cari tentang ahad, itu di dalam Al-Quran 30 juz, itu yang kutemukan hanya di dalam surat Al-Ikhlas. Lainnya wahid. Cuman maksudnya sama. Inilah Pak, syuhudul wahda fil kasroh. Gusti Allah iku nek dawuh kadang-kadang memakai mufrad. Kadang-kadang juga memakai, mohon maaf loh ya, memakai bahasa kita. Padahal kita itu kan banyak. Gitu. Kalau saya mutakalim berarti satu, gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mengapa? Katanya Allah itu wahid. Katanya Allah itu ahad. Kok memakai nahnu? Ini kalau kita tidak belajar tentang dunia tasawuf, dunia ilmu hakikat, susah Pak. Susah. Bon. Lekas kembalilah kau kepada Tuhanmu wa aslimu. Kalau kau bisa kembali, maka wa aslimu. Ini ada wawu ataf sebagai penyambung. Artinya, kau akan bisa bertawakal kepada Allah dengan benar. Manakala kau itu bisa hudur atimu dateng Gusti. Nek tawakal cara lesan ini gampang Pak. Son, dalem. Nandur apa? Pari. Terus kui nanduriku sing gerakno sapa? Allah. Tanahnya kau bajak sing gerakno sapa? Allah. Lah ngeten nggih? Iki jenengan wis masuk di dalam su'aul basyirah. Masuk di dalam rasa. Masuk di dalam iman kalau Allah itu terasa dekat. Lalu sing ngemes apa? Sing gerakno awakmu ngemes Allah. Lah ngaten nggih. Mun saged jawabe ngoten, coba. Wis. Terus ketika saat kita itu memupuk, yo dipupuk. Ketika ada rumput, yo kita apa namanya mriki? Pantun. Oke. Basa besar, son sapa sing gedhekno pari itu? Allah. Ngaten nggih? Saged mudah Pak anti jawab ngoten. Sampai yang namanya padi ini menguning. Loh, iki lho filosof apa padi tadi ketika belum terisi dedek. Lah ngeten nggih? Mengapa ketika saat ada isinya beras itu kok ding itu juga kauniyah Pak, ayat-ayat kauniyah. Artine wong atine wong iku nek wis klebon dina tauhid, silem ning segara tauhid dan mengamalkan, mesti hatinya itu fasabbihuhu bukratan wa asila. Selalu berzikir Pak. Tunduk. Jadi sifat-sifat yang Allah cela, takabur, riya, sum'ah, itu Allah resi'i. Tunduk. Nah, ketika 2 hari mau aku panen, malam dihabiskan tikus. Son tak takoki sing ngentekno iku mang sapa? Pak, mau jawab Allah sing gerakno tikus iku susah. Nggih? Mengapa demikian? Karena miftahul jannah, miftahul fadli, kuncinya
fadli Allah di dalam alam musyahadah persaksian yang benar itu belum kita bawa. Ini persoalan. Sehingga ketika saat kita diuji Allah, iklamu ngerti yo sira kabeh sak temene anak dan bondo itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Mandang siapanya kita, anak atau harta benda atau mandang Allahnya. Mandang di balik layar itu semuanya atau kita memandang layarnya. Tadi saya katakan, fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk al khafiyu utawi ono sesuatu yang halus. Katanya air itu halus, masih lebih halus lagi. Angin katanya lebih halus, masih halus lagi. Siapa dia? Al-Hayyu. Sifatnya yaitu hidup. Orang Jawa mastani urip. Tak tulis sing gawedi. Jenengan cek gampang eling ngampe Wih, main ini. Buri kok sing buri cek saged melihat wonten lho. Iku bahasa wong Jawa, Pak. Nek sampeyan nanggone Arab, apa urip itu? Mahwa al-uribu. Orang ngerti, Pak. Wong Arab. Kalau kita katakan hayun, hayun, paham. Ngoten lho. Sami kalian jenengan. Mohon izin. Bapak Ipun sing bagi acara wau kan ngenggen kula dengan bahasa Arab. Sampeyan paham mboten? Odok. Nggih. Mohon maaf ya. Iku dibuat pelajaran. Gitu. Saya kalau hanya berbicara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dikritik, Pak, oleh orang Arab. Makanya mengapa kitab yang saya tulis itu memakai bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ini, itu supaya sing paham bahasa Arab teman-teman pondok saged mriksa. Ngoten. Sing paham dengan bahasa Indonesia boten gopoh kalau dia tidak paham isi kitab. Lho ngoten lho. Jadi kedua-duanya sambil jalan. Untuk belajar bahasa Arab masa sampean kali kula pun telas. Nggih. Nggih. Slok game sampean niku. Sekarang sampean belajar Solo. Lho mek ngoten tok. Pertimbangan umur kita tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Sampean iku kudu belajar Solo balik nang Allah iku dengan benar sebelum mati iku piye sudah ketemu Allah. Niki ayat ini mengke. Jikalau jenengan iku estu bisa kembali kepada Allah setelah bertahun-tahun hati ini beriman pada selain Allah, ini disuruh untuk beriman atau ketemu Allah. Caranya bagaimana? Al-Baqarah 256. Allah dawuh ngeten, wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya tinggalkan selain Allah, niku ning Quran iku disebut tauhid. Tauhid niki nek umpami kula terjemahkan dengan bahasa lugat, piro-piro berhala. Bukan yang kumaksud berhala di Mojokerto, Kecamatan Trawulan, Recotok, senes itu, bukan itu. Berhala kita itu, Pak. Buat suami wong wedok. Buat wong wedok wong lanang. Lalu wazujina linnasi hubbus sahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Berhalane atiku, Pak,
Yaiku perkara-perkara selain Allah yang disebut masiwallah. Tutup. Kula ning ati kula ana iman. Yen sak temene sing aweh tausiah iku kelason, berarti diriku telah menyamakan dengan Allah. Tuh, berolone waduh. Berolone iki. Contoh kecil mawon yang mohon maaf, ini jarang umat manusia untuk ngoreksi. Jarang. Makanya kalau belajar ilmu tasawuf itu tidak hanya untuk, mohon maaf loh ya, sing ngaji. Tidak hanya untuk sing diji murid, enggak guru nih yo, melok diji sekalian. Sing ngaji jenenge guru, sing diwulang jenenge murid. Ilmu tasawuf itu koreksi semuanya. Jadi pun dianggap kula niki sok suci wis suci. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kau kira itu aku wis bebas saka nafsu ngono ta? Niki ceritane Nabi Yusuf. Oke. Aku nggak pernah bicara kalau aku sudah bebas dari nafsu. Oh enggak. Semua kita itu selalu diintip, didengkek, atau didengkek, diinceng. Bahasa Indonesia nih? Diintip. Setiap nafsu, gak lewat kanan, yo kiri, gak bisa depan, yo belakang, atas, yo bawah. Setiap ros darah itu, nafsu itu masuk. Tujuannya iku supaya roh atau hati iki lali dateng Gusti. Kadar sholat, mohon maaf. Padahal ini fasilitas cara untuk bertemu Allah yang paling mudah. Itu pun dileboni nafsu, hati kita akhirnya eling bokong. Hubus sahawa, maksudnya bahasa Arabe, bahasa Jawa nih bokong. Mau isine hubus sahawa, garwa, anak, dunya brana, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, seneng dipuja masyarakat. Ya iku tak sebut bokong sepok. Bapak Ibu, sampean pun getun. Nek sukui jenengan kali kula, ketika ketekan pati, hati ini durung takorup mendekat pada Allah, terus nenggu kecewa, tidak sampai. Sebab apa? Penyesalan sampean kali kula di saat itu sudah tidak ada guna dan manfaatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ora ono manfaati kita kecewa. Oleh sebab itu, pada malam hari ini Allah dawuh dalam surah Az-Zumar ayat 54 ini. Kembalilah kau hatimu pada Allah. Setelah kita lama pergi meninggalkan Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah. Ini ayat wa may yakfur bitaghut, barang siapa hatinya mau meninggalkan selain Allah, maka wa yu'min billah. Anda pasti iman Anda akan dibenahi oleh Allah. Inilah iman yang kumaksud menjadi ihsan, kata Rasul, antakbutallaha ka'annaka lahu taro. Ketika Anda menyembah, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya. Karena pintu musyahadah sudah dibuka oleh Allah. Inilah yang kumaksud, orang yang suluk sudah usul dateng Gusti. Tandanya bagaimana? La yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati sampean sudah tidak ada iman. Kalau kita makhluk
yang bisa melakukan apapun itu akhwal, apapun itu pekerjaan, apapun itu apapun. Tetapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru dalam hati sampean muncul rasa besar iman sampean bahwasanya segala apapun itu yang menguasai hanyalah Allahnya. Inilah jawaban di dalam surah atau surat Toha ayat 14 tadi yang katakan innani anallah la ilaha illa ana. Ya. Hanya Allahnya yang berlaku dalam hati sampean. Setelah itu barulah wa aslimulahu, pasrah sampean iku mboten kados klason mang. Klason iku pasrah ning cocote tok. Sembarang Allah ketika yang namanya padi dimakan tikus gak jawab menang karena rugi. Rugi penggawean, rugi waktu, rugi tenaga, rugi duit. Bahasanya cuma siji, hancur minal. Allah ya karim. Terus si ayat. Olehnya jenengan iki mau diperintah Allah untuk kembali lekas beriman hanya pada Allah supaya iman sampai jadi iman yang ihsan. Min qabli ayatiyakumul adab. Lakukanlah ini sebelum datangnya satu kematian. Makanya khol itu di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita nanti suatu saat akan mengalami seperti Mbah Buyut sampean kali kulo yang kita kholi. Ini pituturnya khol itu sebetulnya di situ. Boten malah ngegong-ngegong no. Mohon maaf aku iki duriahnya goblok. Sopo sing gak ngurmati aku gak oleh sapangat. Pun stop iku, stop. Rasulullah tidak pernah mengatakan hal itu. Bukti di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah, ini dawuh Allah merintahna kanjeng Nabi supaya pokon dawuh. Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini sama dengan kamu, manusia. Sama. Artinya apa? Sarai ayat ini apa? Tafsirannya apa? Rasulullah itu tidak pernah mengutus umatnya untuk menyembah beliau, untuk memuja beliau, memuji beliau. Tidak pernah. Justru Rasulullah memerintahkan terhadap kita sebagai umatnya, pujalah siapa yang aku puja, pujilah siapa yang aku puji, mintalah pertolongan terhadap siapa yang aku minta. Siapa? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Lah kita untuk bisa mencapai ke akhir, mohon maaf, perlu dididik tentang masalah proses la ilaha illallah syariat, la ilaha illallah thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Udah. Tinggal jenengan ngelampai mawon. Setelah ilmu itu jenengan terima. Ini sudah kami kemas dalam satu buku, judulnya nopo? Thariqatus sirri ila ma'rifatillah. Ini jalan rahasia khusus untuk menuju bertemu Allah. Mudah bahasanya bahasa wong desa, Pak. Indonesia sederhana. Kalau yakin semua paham, boten intelektual. Boten. Masalah dasar kula niku SD gak lulus. Boten sekolah SD, boten nate kula niki S2. Tapi ketika saat saya mengeluarkan satu kalimat, banyak profesor doktor gak paham. Ngeten. Pertanyaan ini ngeten, kula ditakoki oleh profesor.
Son, dalem akmu eling aku ta. Jawab kula ngeten. Jangan pernah kau bertanya jikalau jawabannya ada di hatimu. Lah ibu toh Pak ngeten iki. Jangan kau bertanya sesuatu tatkala jawabannya ada di hatimu. Atau dalam istilah lain ngeten. Gusti Allah iku sing piye son? Tak jawab. Jangan pernah kau bertanya sesuatu padahal jawabannya ada di hati. Kowe ngomong. Padahal kalau SD gak lulus. Tapi banyak yang tidak bisa menjawab. Nah, aku musan iso njawab, aku ya bingung. Ya sudah. Padha bingunge lah ngoten nggih. Maksude iku Allah itulah Pak. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada menghadap di depan panjenengan itu ada wajahnya. Faqala aidan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal Allah iku ya ning awal ning akhir ning jaba ning jero. Itulah jawabannya itu. Sebetulnya sudah ada dalam diri seorang profesor. Oleh karena beliau belum mengenal Allah dalam sisi wujudnya, ya susah Pak jawab. Susah. Padahal nek kula critakake, ketika jenengan iki ruh belum ditiupkan Allah datang jasad, ruh niki sampun komunikasi kali Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Syahidna. Udah jelas kan ini? Al-A'raf kalau nggak salah itu. 172. Saya bukan ahli Quran, Pak. Bukan hafid. Tolong kalau ada kekeliruan diingatkan. Karena saya bukan hafid, bukan penghafal Quran. Mengapa saya harus diingatkan? Karena saya sebagai manusia tidak mungkin sempurna. Pasti ada salahnya. Beruntung bagi saya jikalau ada yang mengingatkan. Makanya saya punya romo yai khusus tentang Quran yang ada di Malang, yang ku harus mengoreksi apa yang ku sampaikan supaya aku diingatkan tentang Quran. Memang Quran itu kalau kita tahu maqasidul a'dhamnya, makhlus syahidnya, kita baca memakai sistem bagaimana, itu nggak apa-apa. Tapi ya apa kalau Quran ya harus dibaca sesuai dengan Quran. Istilah bahasa, kena sampai gawe jumlah kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf terserah. Yang penting tidak keluar dari maksud. Tapi secara syar'i tetaplah baca sesuai dengan apa isi dalam Al-Quran. Nah disinilah Pak. Lo lanjut lagi. Min qabli ayyatiyakumul adab, lakukanlah proses panjenengan takarrub untuk menuju mendekat dan bertemu Allah sebelum datangnya satu kematian. Jikalau ini jenengan tidak jenengan lakukan, bagaimana terusnya ayat? Tsummalatun sarun. Ini sebetulnya tidak ada wakof Pak. Mohon maaf. Gak ada. Bukan berarti saya mandek di situ terus memakai wakof, enggak. Tsummalatun sarun. Jikalau jenengan tidak mau lekas kembali kepada Allah, terus datanglah satu kematian, maka jangan harap kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lagi, roh ketika cepot songko jini rogo masuk ke alam barzah, niki dadi alam barzah sing peteng. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Mohon maaf, sinten mriki sing nate mati? Oke. Di dalam alam barzah sesuai Quran,
mohon maaf. Itu ada alam dua. Situk peteng, situk padang. Mudlimun, musyrikun. Iku. Artinya, sing peteng ini diperuntukkan bagi golongan kita umat manusia ketika saat di dunia kita tidak menjalankan alastu birabbikum qalu bala syahidna yang sudah kita tanda tangani sebelum roh itu ditiupkan Allah di jasad. Apa itu? Betulkah aku Tuhanmu? Sedika dawuh. Betulkah kau besok hanya beriman padaku? Sendika dawuh. Begitu seterusnya, Pak. Tapi ketika saat jenengan kali kula menginjak akil balik, cinta sampean iki udah tinggalkan Allah, ganti cinta ambek doke moro tuwa. Ayo ngomong enggak. Nah, ini gak salah, ini proses kita. Seperti halnya prosesnya Nabi Adam ketika saat di surga. Adam, dalam Gusti, inginkah kau hidup selama-lamanya di surga? Sedika dawuh, apapun yang kau minta, kau tidak susah-susah, tinggal bicara menghendaki datang. Siap. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan pernah kau itu mendekati pohon itu. Itulah yang kumaksud pohon huldi. Apa? Pohon basariah. Pohon basariah. Woi namanya huldi. Jadi Nabi Adam sebelum diusir Allah, itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Sudah dikasih tahu. Sehingga mengapa kita waktu kecil, anak-anak kita mulai sejak awal kita didik tentang ilmu syar'i. Kita didik, kita kenalkan dengan ilmu-ilmu yang bicara tentang bagaimana caranya kau menyembah Tuhanmu dengan benar. Itu. Sehingga dididiklah kita tauhid di dalam Al-Quran sesuai dengan prosesnya. La ilaha illallah, huwa anta wa ana. Ini. Tapi sesuai dengan isi Quran. Wa akhiron, ceritanya kisah akhirnya ya apa? Nabi Adam kena bujuk rayune iblis. Maka mendekatlah beliau terhadap pohon itu dan memetiknya dan memakannya. Sama dengan kita. Kita ketika saat, mohon maaf, mulai ada di kandungan. Nggak pernah kita itu kerja. Apa yang kita minta disiapkan oleh Allah. Kita lahir pun sudah disiapkan oleh Allah. ASI yang monyor-monyor. Ya. Sudah itu. Laksana kita ada di surga, Pak. Sehingga kita proses kecil belum balik. Allah mempersiapkan kita, kebutuhan kita, minta pada orang tua, Pak, rawon, Bu, rawon. Langsung. Gak perlu anak kecil itu kerja. Bosok akil balik, mulai. Semua kita seperti itu, Pak. Persis kisahnya Nabiullah Adam alaihis salam. Hal itu sesuai dengan sunatullah. Gak penting kita saling menyalahkan. Sing penting kita umur masih ada tersisa berapa, kita lekas kembali kepada Allah sebelum kematian itu datang. Jikalau syaratnya di dalam ayat itu, Anda betul-betul fafiru ilallah, kembali kepada Allah, betul-betul kembali pada Allah. Tsummalatun sarun, lanafi itu tidak tangguh. Apa tidak tangguh? Tidak berguna bagi jenengan. Akhirnya lanafi itu dihapus oleh Allah dan jadinya summatun sorun. Tandanya jenengan ketika saat roh ini kembali, jasad dikembali kepada tanah,
roh kembali kepada Allah, matanya ruh ini karena tidak buta, maka padanglah alam barzah itu. Mungkin angen-angen kita sebagai manusia alam barzah itu sawompit. Lah ngoten nggih. Boten. Duwe jembar ame alam dunya. Bagi yang matanya hati tidak buta. Roh Allah kasih mata ainul basirah. Jasad Allah kasih mata ainul basyariyah. Mestinya ainul basyariyah ini untuk melihat dan bersaksi mukawwanat makhluk ini. Sedangkan ainul basirah untuk bersaksi hanya pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maksudnya. Tapi fakta di lapangan kebanyakan umat Islam boten. Betul lesan bersaksi pada makhluk. Hati kita bersaksi juga pada makhluk. Sapa sing ngaji mang? Oh gundule klason. Lu makhluk ya? Imane nang klason. Yes. Udah cukup sampai di sini, Pak. Iman kita. Mumpung kita masih ada waktu untuk bertaubat kepada Allah. Otomatis kita harus mengikuti menteladani Rasulullah. Dimangkana yarjullaha, hati jenengan harus ada keinginan untuk takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Disitulah Allah nanti akan menanamkan rasa rindu hati jenengan untuk bertemu Allah. Otomatis jenengan wajib dibekali dzikir. Karena dzikir inilah jalan satu-satunya Anda itu untuk melepaskan keakuan makhluk di dalam diri panjenengan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kau, ingatlah kau pada Allah. Dzikron kelawan sebenar-benarnya ingat. Mana sebenar-benarnya ingat? Jatuhnya pada dzikir sirul asrar. Pun di sini. Jarang ini dibuka tentang dzikir penyadaran diri. Makanya sampai sing nanti mlebu kejawen itu ada istilah meditasi. Mohon maaf, tujuannya apa? Jenengan iki diperintahkan untuk sholat daim, meditasi, untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita sebagai manusia bukan siapa-siapa. Tidak bisa apa-apa. Dengan proses itulah nafi isbat nanti akan turun dalam hati sampean yang ada cuman urip. Di bahasa kejawen tuh ya. Tapi bahasa kita di dalam dunia hakikat, thariqah hakikat itu disebut sebagai wukuf qalbi. Wukuf artinya adalah mendiamkan diri dalam hati perkara selain Allah. Ini proses nafi. Setelah itu Allah turunkan itsbat, menetapkan kewujudan Allah dalam hati Anda. Inilah yang disebut sebagai iman yang sudah ihsan. Itulah yang disebut sebagai kewusulan pada Allah. Paham gak? Wis. Inti daripada ayat ini adalah Pak jenengan pun sedo disik nek gak ati iku wis kembali dateng Gusti Allah. Dan inilah pesan yang Rasulullah Risalah sampaikan. Dengan begitu wal yaumal akhirah, jenengan bakal iso nginceng alam akhirat walaupun jenengan belum meninggal. Ngerti nginceng deh? Sudah bisa mendengkek alam akhirat. Dalam hikam ini, barang siapa yang dikehendaki hatinya bisa melihat alam akhirat, saat itu juga keindahan alam dunia musno. Wis, indahnya dunia ternyata al-hurur. Ad-dunya mataul hurur, bojo. Ternyata di situ. Tentunya wadakarallaha katsiran. Ini semuanya diikat dengan cara berzikir.
Makanya dulur-dulur toriko itu disuruh entah satu hari satu malam itu berzikir sirih berapa ribu itu. Di zaman Kolosian tahun 74 Pak, satu hari satu malam apa itu ngengken kulo 20.000 khusus zikir sirih 20.000. Dereng wonten cetek-cetekan, dereng wonten yo manual tasbih mentas kap. Kula waktu kecil niku ningali mbok niku kula sik ngeten Pak. Lah apa ya mbok iki mlebu rukuh kok rukuh iku ngeten-ngeten. Oh namine lari alit ya. Penasaran toh? Mosok ono hantune. Ngoten toh? Jadi mbok niku mboten ketinggal wajahe, awake, rukuhe niku wis ketok rukuh tok. Kok rukuh ngeten-ngeten? Ngoten niku namine lari alit. Kula izin kula buka. Ngumetno tasbih. Loh. Pada saat itu kula nggih dereng paham lah Pak. Kula niki mulai di beat niku ibtidak kelas sekawan. Oleh Abah niku ibtidak kelas sekawan wis di beat. Makanya juga kula ibtidak kelas sekawan pun kula beat. Pikir sampun kula kengken. Urusan dijalakno apa gak dijalakno sing penting wong tua wis genahno kaya ngono kuwi. Terserah. Apakah sami anak zaman sekarang dengan zaman dulu? Nggih ngapunten Mbah Yai, kula niki pun 50 pait tau Mbah Yai, pun tau wek. Tinggal mata etok kula niki. Kanjeng Nabi swidak pinten? Tidak papat, ana sing ngomong sudah telu, lho kari ngenteni pirang tahun. Nek Allah menyamakan umur saya dengan kanjeng Nabi, yos tinggal sedulur. Ngoten tok. Kula nggih manut mawon, kon ngidul yo ngidul, kon ngalor yo ngalor. Ya pun tinggal ngalir mawon seperti kuning-kuning kintin nengoni kali ini lho Pak. Ngoten niku. Pun niku wau jadi tolong Pak Bu. Ayo dipikir rohaniah kita. Sendiri-sendiri, jangan sibuk ngoreksi atine wong liya. Ayo kita sibuk ngoreksi kita sendiri. Caranya ya nopo wis zikir yang sudah kami sampaikan itu. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Pegang erat tali Allah itu. Zikir itu pegang erat. Wala tafarraqu. Jangan kau lepas zikir hatimu terhadap Allah. Sebab dengan cara inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah di dalam salah satu makalahnya dalam hikam, la tatruk ad-dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan pernah zikir itu kau lepas. Walaupun zikirmu itu belum hudur, bisa hudur datang Gusti. Wonten itu. Nanti pasti akan hudur sendiri. Kok berani saya mengatakan pasti? Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa di dalam hatinya ingin bertemu Allah, ada keinginan bertemu Allah dan melaksanakan proses-proses jenengan kali kula untuk bertemu, Allah berjanji, bukan kelason, Allah berjanji, bukan ayat ini tapi langsung Allah berjanji akan menentukan waktu pertemuan tersebut. Ini janji Allah. Ragukah Anda? Terserah. Saya tidak ngurus jenengan ragu atau enggak ragu, itu sebab bukan urusan saya. Urusan saya hanya menyampaikan risalah yang pernah Rasulullah sampaikan ini. Umat mau terima atau tidak, bagi saya no problem. Bukan urusan saya. Sebab saya mengingat beliau Rasulullah itu ketika saat disuruh Allah untuk menyampaikan bagaimana wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, hanya menyampaikan kabar baik bagi yang beriman dan memberikan peringatan kepada mereka yang tidak beriman. Tapi jumlahe menungso iku mesti kepara loro, ana sing beriman, ada yang tidak. Nah ini bukan urusan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu mengapa ketika di kaum Taif beliau ditolak, ya toh? Ditolak.
bahkan beliau dicatoni, tapi beliau itu tidak mencatoni. Ketika beliau diludahi oleh tetangga, dia tidak kembali meludahi. Kita harus belajar, Pak. Jangan pernah kau menyakiti orang yang menyakiti Anda. Jangan. Orang yang menyakiti Anda, jangan pernah kau sakiti. Orang yang membenci Anda, jangan pernah kau membencinya. Anda akan bisa lakukan ini kalau Anda itu melihat siapa di balik layar itu semua. Ingat, senanglah kau dicaci oleh banyak orang, susah jikalau kau dipuja orang. Ini kalimat yang tidak masuk akal. Senanglah jikalau kau berdagang tidak payu gak laku dagangamu, tapi senanglah jikalau gak payu belas. Parane pripun ngeten nih, ngeten pun. Hati kita, Pak, kebanyakan lali terhadap Allah karena alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan hati terhadap perkara kesenangan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul sampai sedo, naudzubillah. Dan di situ lo maksudnya. Maksudnya di situ. Bukan perkaranya kita itu, mohon maaf, apabila ada orang yang mau beli diusir, yo gak gitu, Pak. Enggak. Barangkali dagangan sampean iku mang gak payu, seneng. Akhirnya sampean dekir niku iso terus. Beda kalau sampean niku sok wibuk, pelanggane luar biasa, wis gak kober dik. Ngoten lho maksudku. Ingat, setinggi apapun pangkat jabatanmu di dunia, mohon maaf, semulia apapun dirimu di mata umat, ketika Anda itu mendekati bahkan nafasmu di tenggorokan, kau tinggalkan badan. Halo, ditinggal no? Bojo sing menik-menik. Akhirnya disirik sinten? Sudah tahu sendiri. Ya toh? Dunya sing sampean kali kula kumpulkan. Mohon maaf. Ada ayat yang mengatakan bahan bakar api neraka termasuk anak dan harta benda. Iki maksudnya ya Allah. Itu karena kita tidak mau memandang dan bersaksi di balik layar semuanya itu siapa. Padahal kita bisanya masuk di situ tidak lepas dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kedamaian, ketenteraman, kejenjeman mana yang hakiki? Ketentraman hanya mengingat Allah. Mengingat yang mana? Yang bagaimana? Zikir yang bagaimana? Zikir yang mendorong hati sampai sadar bahwasanya kita itu seperti wayang kulit. Tidak bisa bergerak jikalau tidak ada yang menggerakkan. Intinya ada di situ, Pak. Ini proses su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Inilah proses suluk menuju wusul. Ini disampaikan beliau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu ada di situ. Pun Bapak Ibu, kesimpulannya dengan dihadirkan Allah kita di sini dalam rangka khol. Ini manfaatnya bukan hanya pada yang kita kholi, cuman mengingatkan pada kita suatu saat kita akan mengalami seperti beliau. Oleh sebab itu, miturut surat Az-Zumar ayat 54, lekas kembalilah kau pada Tuhanmu sebelum datangnya satu kematian. Dan atau jadikanlah imanmu ihsan sebelum kau mati. Sebab nek hanya iman, sampai niku gur ngelakoni dohiri tok. Kalau sudah ihsan, iman sampean sak batine, sak batose, sak hatinya. Jasad Allahu Akbar, jero nggih Allahu Akbar. Enggak kebanyakan kita jasad Allahu Akbar, hati kita madep pasar. Saya ngeritik ini bukan berarti aku benci pada jenengan, boten.
Saya ngeritik ini sifatnya membangun. Ingat, kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah.